Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Adisti Trivita dengan NIM 240 2010 20154, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi berjudul Peningkatan Pengambilan Keputusan Strategis Berbasis Data melalui Bisnis Intelijen untuk Perusahaan Retail. Paparan ini akan membahas bagaimana bisnis intelijen dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien di sektor retail. 3 penyebab data ERP belum dimanfaatkan optimal. Yang pertama, kurangnya integrasi analitik lanjutan dalam ERP. Sistem ERP umumnya fokus pada pencatatan transaksi dan pengelolaan operasional, tidak menyediakan analisis prediktif yang diperlukan untuk pemahaman mendalam. Artinya, meskipun data sudah terkumpul, kita belum bisa memanfaatkannya untuk memprediksi tren atau membuat keputusan strategis karena analitik lanjutan belum terintegrasi di ERP. Yang kedua, keterbatasan literasi data manajemen. Meski data tersedia, manajemen masih bergantung pada intuisi karena tidak biasa menggunakan data sebagai dasar keputusan. Rendahnya literasi data menghambat pemanfaatan informasi dari ERP. Ini menunjukkan bahwa banyak pengambil keputusan belum terbiasa membaca dan menganalisis data ERP, sehingga potensi datanya tidak maksimal dimanfaatkan. Yang ketiga, tidak adanya sistem BI dan dashboard real-time. Tanpa sistem BI, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah data menjadi insight yang relevan secara cepat dan visual. ERP hanya menyajikan laporan statis tanpa prediksi atau pola perilaku pelanggan. Maksudnya, meski ERP menyimpan banyak data, tanpa alat bantu seperti business intelligence dan dashboard, data tersebut sulit diubah menjadi informasi yang bisa langsung digunakan untuk pengambilan keputusan cepat. Peningkatan pengambilan keputusan melalui siklus BI. Yang pertama, data sourcing, mengambil data dari ERP, CRM, sistem transaksi cabang, e-commerce, media sosial, dan lainnya. Tahap ini merupakan langkah awal dalam siklus BI, yaitu mengumpulkan berbagai jenis data dari sumber yang beragam, baik internal maupun eksternal perusahaan. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang dianalisis mencakup semua aspek operasional bisnis. Yang kedua, data integration dan ETL, extract, transform, dan load. Proses pembersihan, konsolidasi, dan standarisasi data sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Setelah data dikumpulkan, tahap ini memastikan bahwa data dalam format yang seragam dan berkualitas. ETL sangat penting agar data yang dimuat ke sistem analitik bisa diolah dengan benar tanpa kesalahan atau redundansi. Yang ketiga, data storage atau data warehouse. Menyimpan data terstruktur dalam skema yang mendukung OLAP, Online Analytical Processing. Di tahap ini, semua data yang sudah bersih dan terintegrasi disimpan dalam data warehouse dengan struktur yang mendukung OLAP. Pengguna dapat melakukan analisis multidimensi secara cepat dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, data analysis. Melalui data mining, segmentasi pelanggan, analisis tren penjualan, dan forecasting. Di tahap ini, data yang sudah tersimpan dan terstruktur mulai dianalisis menggunakan teknik data mining. Kita bisa menggali pola-pola tersembunyi, membagi pelanggan ke dalam segmen tertentu, melihat tren penjualan, serta membuat proyeksi ke depan untuk membantu perencanaan bisnis yang lebih tepat. Yang kelima, data visualization. Menyajikan informasi dalam bentuk dashboard interaktif yang mudah dipahami manajemen. Visualisasi data sangat penting agar informasi yang kompleks dapat diterjemahkan menjadi tampilan sederhana dan cepat dipahami oleh pengambil keputusan. Biasanya digunakan dalam bentuk dashboard interaktif yang real-time. Yang keenam, data-driven decision making. Keputusan diambil berdasarkan pola, prediksi, dan indikator nyata bukan asumsi. Inilah tujuan akhir dari siklus bisnis intelijen, memastikan keputusan yang diambil benar-benar berbasis data, bukan sekedar intuisi atau dugaan. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap perubahan pasar. Arsitektur solusi BI untuk perusahaan retail. Sumber data yaitu ERP, CRM, POS, e-commerce, dan media sosial.
Ini adalah berbagai sumber utama tempat data berasal. Di perusahaan retail, data bisa datang dari sistem ERP, CRM, POS, platform e-commerce, hingga media sosial. Semakin lengkap sumber data, semakin kaya pula informasi yang bisa dianalisis. Data dari berbagai sumber tadi kemudian diekstraksi, dibersihkan, dan disesuaikan formatnya agar konsisten, lalu dimuat ke dalam sistem penyimpanan. Proses ini sangat krusial untuk memastikan kualitas data yang masuk ke tahap berikutnya. Setelah ETL, data ditempatkan sementara di staging area sebelum disimpan permanen di data warehouse. Di sini digunakan struktur seperti star schema atau snowflake schema yang memungkinkan analisis yang lebih cepat dan efisien. Data yang ada di data warehouse kemudian dianalisis secara multidimensi menggunakan OLAP. Ini memungkinkan kita melihat data dari berbagai sudut pandang, misalnya penjualan berdasarkan produk, waktu, dan lokasi sekaligus. Di tahap ini digunakan alat bantu visualisasi seperti Power BI, Tableau, atau ClickView. Tools ini memungkinkan manajemen untuk mengeksplorasi data dengan cara yang lebih interaktif dan visual. Hasil akhir dari keseluruhan arsitektur BI ini adalah laporan dan dashboard yang menyajikan informasi penting seperti penjualan harian, prediksi penjualan ke depan, tingkat loyalitas pelanggan, hingga performa tiap cabang. Semuanya berbasis data yang akurat dan real-time. Key Performance Indicator atau KPI untuk memantau performa penjualan dan loyalitas pelanggan. KPI adalah metrik untuk mengukur kinerja bisnis. Artinya, KPI digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah suatu proses atau aktivitas bisnis berjalan sesuai target yang ditetapkan. Dalam perusahaan retail, KPI membantu memantau penjualan dan loyalitas pelanggan secara real-time, memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan kata lain, di dunia retail, KPI sangat penting karena bisa menunjukkan secara langsung bagaimana performa penjualan berjalan setiap harinya, dan seberapa besar tingkat kepuasan serta kesetiaan pelanggan terhadap merek atau produk kita. Dengan pemantauan yang real-time, manajemen bisa lebih cepat merespon masalah atau peluang, sehingga keputusan yang diambil pun lebih akurat dan berbasis data. KPI penjualan, total penjualan harian, bulanan, atau tahunan, mengukur total nilai penjualan dalam periode tertentu untuk mengevaluasi tren dan pertumbuhan penjualan secara keseluruhan. KPI ini membantu kita melihat seberapa besar penjualan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, apakah ada peningkatan dari waktu ke waktu, dan bisa menjadi indikator awal performa bisnis secara umum. Pertumbuhan penjualan per cabang, mengukur perubahan penjualan antar cabang atau lokasi dalam periode tertentu untuk mengetahui performa cabang. Dengan indikator ini, perusahaan bisa melihat cabang mana yang mengalami peningkatan penjualan dan mana yang menurun, sehingga bisa dilakukan evaluasi atau intervensi yang lebih tepat sasaran. Rata-rata nilai transaksi, menghitung rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh pelanggan per transaksi untuk memberikan wawasan tentang perilaku pembelian pelanggan. Ini memberikan gambaran tentang pola belanja pelanggan, apakah mereka belanja dalam jumlah kecil tapi sering, atau jarak namun dalam nominal besar. Informasi ini berguna untuk strategi penawaran atau promosi. Top 10 produk terlaris. Menunjukkan produk terlaris dalam periode tertentu membantu manajemen mengetahui produk favorit pelanggan yang mempengaruhi keputusan pengadaan dan stok. Melalui indikator ini, perusahaan dapat memastikan produk yang paling dicari pelanggan selalu tersedia, sekaligus mengatur stok secara efisien dan menghindari overstock barang yang kurang diminati. KPI loyalitas pelanggan, repeat purchase rate, rasio pembelian ulang, mengukur persentase pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari sekali dalam periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pelanggan yang kembali berbelanja setelah pembelian pertama. Semakin tinggi angka ini berarti pelanggan merasa puas dan tertarik untuk kembali yang merupakan indikator penting dari loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan kita. Customer Retention Rate, rasio retensi pelanggan, mengukur presentasi pelanggan yang tetap melakukan pembelian dalam periode waktu tertentu setelah pembelian pertama. Rasio retensi
memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Angka retensi yang tinggi menunjukkan bahwa strategi pelayanan, kualitas produk, atau program loyalitas berjalan efektif untuk mempertahankan pelanggan. Net Promoter Score atau NPS mengukur seberapa besar pelanggan merekomendasikan produk atau layanan perusahaan kepada orang lain. NPS ini adalah indikator seberapa puas dan loyal pelanggan terhadap perusahaan. Jika pelanggan bersedia merekomendasikan produk kita, itu tandanya mereka tidak hanya puas, tapi juga percaya pada kualitas layanan kita. Skor NPS yang tinggi mencerminkan reputasi merek yang baik di mata pelanggan. Jumlah member loyalty program aktif menunjukkan jumlah pelanggan yang aktif dalam program loyalitas perusahaan seperti kartu member atau aplikasi rewards. KPI ini menggambarkan keterlibatan pelanggan dalam program loyalitas. Semakin banyak pelanggan yang aktif, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk terus bertransaksi dan tidak pindah ke kompetitor. Ini juga menunjukkan efektivitas program loyalitas yang ditawarkan perusahaan. Visualisasi KPI dalam dashboard manajemen menggunakan BI. Yang pertama, bar chart atau diagram batang. Digunakan untuk menampilkan top 10 produk terlaris dan pertumbuhan penjualan per cabang, dengan diagram batang yang memudahkan perbandingan antar produk atau cabang. Visual ini sangat efektif untuk melihat perbandingan performa antar elemen. Misalnya produk mana yang paling laris atau cabang mana yang mengalami pertumbuhan paling signifikan. Data yang divisualkan dengan bar chart cenderung lebih cepat ditangkap oleh manajemen karena tampilannya yang sederhana namun jelas. Yang kedua, pie chart atau diagram lingkaran. Digunakan untuk menampilkan segmentasi pelanggan dan jumlah member loyalty program aktif dengan pie chart yang menunjukkan proporsi data secara jelas. Pie chart ideal digunakan ketika kita ingin menunjukkan komposisi atau persentase suatu kategori terhadap keseluruhan data, misalnya pembagian pelanggan berdasarkan tingkat loyalitas atau jenis langganan. Yang ketiga, line chart atau grafik garis digunakan untuk menampilkan tren repeat purchase dan rata-rata nilai transaksi dengan line chart yang memudahkan melihat perubahan data seiring waktu. Grafik garis sangat berguna untuk menunjukkan perkembangan atau tren dari waktu ke waktu. Dengan grafik ini, kita bisa melihat apakah pembelian ulang meningkat dari bulan ke bulan atau apakah rata-rata nilai transaksi menunjukkan pola naik atau turun. Yang keempat, heat map atau peta panas. Digunakan untuk menampilkan performa cabang berdasarkan wilayah geografis dengan heat map yang menunjukkan area dengan performa tinggi dan rendah. Heat map membantu mengidentifikasi lokasi mana yang menjadi pusat pertumbuhan dan mana yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Warna yang kontras memudahkan manajemen menangkap informasi secara visual dan cepat. Yang kelima, Gauge chart atau diagram Gauge. Ideal untuk menampilkan NPS dan target versus realisasi penjualan dengan Gauge chart yang menunjukkan apakah perusahaan mencapai target. Gauge chart mirip seperti speedometer, cocok untuk menunjukkan capaian kinerja secara instan. Ini memberikan gambaran apakah target tercapai, hampir tercapai, atau masih jauh dari target. Evaluasi tantangan implementasi BI dari perspektif manajerial. Tantangan, manajemen perubahan atau change management. Implementasi BI memerlukan perubahan dalam cara pengambilan keputusan dan adopsi teknologi baru, yang mungkin sulit diterima karyawan yang terbiasa dengan keputusan berbasis intuisi. Strateginya, sosialisasi dan pelatihan tentang manfaat BI, pilot project untuk menunjukkan keberhasilan BI, top-down support dari pimpinan untuk mendorong adopsi BI. Selanjutnya, tantangan literasi data atau data literasi. Banyak karyawan yang kurang memiliki pemahaman dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh BI. Strategi yang pertama, pelatihan reguler mengenai literasi data. Yang kedua, desain dashboard yang intuitif dan mudah dipahami. Yang ketiga, mentoring dan dukungan ahli BI untuk membimbing pengguna. Tantangan budaya organisasi atau organizational culture. Perusahaan dengan budaya yang lebih mengandalkan intuisi dan pengalaman dapat menolak perubahan ke arah keputusan berbasis data. Juga akses data yang terbatas dapat menghambat penggunaan BI. Strategi yang pertama untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu membangun budaya data-driven decision making, memberikan akses data yang adil dan transparan,
keterlibatan semua tingkat organisasi untuk mendorong penggunaan BI yang efektif. Sekian paparan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bermanfaat.